Karena memang inilah banyak yang terjadi. Tidak lain karena kurangnya ilmu kita, ya tomaknya kita dengan dunia, ya cintanya kita dengan dunia, dan jauhnya kita dengan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasannya harta manusia itu merupakan sesuatu, ya hal yang penting untuk harus kita jaga. Seseorang tidak boleh semena-mena dengan harta orang lain. Ya, orang tidak boleh dia bermudah-mudahan dengan harta orang lain. Hiduplah dalam keadaan kita memiliki izzah, memiliki kemuliaan, ya menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslim. Ya, giatlah bekerja, giatlah untuk mencari nafkah, sembari berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Nah, kedua, kalau seandainya memang kita khawatir dengan banyaknya kita terlibat dengan orang dalam berbisnis, dalam apa istilahnya, dalam musyarakah yang hukum asalnya itu adalah hal yang baik, hal yang dibolehkan. Tapi kalau kita khawatir nanti akan terjadi sesuatu keributan dan lain sebagainya, maka dijauhi. Ya, kita dijauhi. Ada kala orang dia itu adalah cocok untuk berteman sama kita, cocok untuk menjadi teman safar, cocok untuk menjadi teman keseharian. Tapi terkadang dia belum tentu cocok untuk menjadi teman berbisnis. Ini hal yang harus diperhatikan. Kalaupun seandainya dia harus berbisnis, maka catatlah dengan kejelasan yang jelas. Jangan dikarenakan pertemanan sudah akrab, perkenalan yang sudah islaji bahasa Aceh ji lebih kurang lah. Ya kadang dompet kita sama dia, dompet kita sama dia, dompet kita sama dia, dia dompet kita sama biasa sudah. Tetapi terkadang ya walaupun sudah pergaulan sudah dekat seperti ini, ketika Anda ingin membangun sebuah bisnis misalnya, tetaplah catat. Ya datang ke notaris, ya buat perjanjian A, perjanjian B, kesepakatan A, kesepakatan B, kesepakatan C. Jangan sampai persahabatan yang telah Anda bangun dalam waktu yang lama kemudian bisa runtuh hanya perkara itu dari perkara-perkara dunia. Karena memang inilah banyak yang terjadi. Tidak lain karena kurangnya ilmu kita, ya tomaknya kita dengan dunia, ya cintanya kita dengan dunia, dan jauhnya kita dengan akhirat. Yang berbeda dengan sahabat Rasulullah SAW yang mana mereka terkadang mengorbankan harta mereka untuk persaudaraan. Bagaimana Abdurrahman bin Auf ditawarkan istri dan ditawarkan harta yang dimiliki oleh Sa'ad bin Rabi radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya mereka siap mengorbankan harta mereka untuk persahabatan imaniyah, ya. Dan itu terkadang karena jauhnya iman kita, jauhnya ilmu kita, ya jauhnya kita dari akhirat dan cintanya kita dengan dunia. Terkadang hal-hal yang seperti ini sesuatu yang gak siap untuk kita hadapi. Ya gara-gara harta banyak orang ribut. Nah supaya tidak terjadi keributan, kalau memang Anda khawatir, ya sudah kita berbisnis dengan sendiri apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang seandainya kita pun ingin berbisnis dengan sahabat kita, catatlah. Catat dengan secara mendetail dengan perjanjian-perjanjiannya. Nah kalau seandainya terjadi sesuatu, jangan sampai harta yang akan kita tinggalkan ini kita korbankan persaudaraan. Karena persaudaraan itu akan sampai kelak di yaumul qiyamah. Al-khila yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa muttaqin. Persaudaraan itu satu dengan yang lainnya akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu akan abadi sampai yaumul qiyamah. Harta akan kita tinggalkan di dunia ini, namun persahabatan yang dibangun di atas takwa itu akan sampai di yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab.